Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Sama Kak Ani di sini juga sangat bersuka cita selalu, karena Kak Ani menunggu kapan ya hari Minggunya. Kak Ani pengen beribadah bersama dengan adik-adik semua. Adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah kita saat ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah sumber pengharapan bagi kami, Allah sumber sukacita bagi kami, Allah yang baik, Allah yang kami sembah. Tuhan, kami saat ini, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh bangun dengan kesegaran jasmani. Kalau sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu anak GKI Jember, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami boleh terus bersuka cita bersama teman-teman kami maupun kakak-kakak pendamping kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, masih tetap semangat kan? Kalau masih tetap semangat, ayo kita pujikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Ayo kita bernyanyi bersama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak hamba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja Scarlet.
perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, kalau masih tetap semangat, ayo kita pujikan Bapa, ku datang padamu. Ayo kita bernyanyi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, hari ini Kak Ani nggak sendirian. Kak Ani ditemani oleh siapa? Alina. Alina masih malu-malu ini. Halo, ayo sapa teman-temannya. Halo teman-teman, gitu. Ayo sapa sendiri yuk. Halo teman-teman. Pastinya kangen ya sama teman-teman ya. Kangen, sudah lama kita nggak ketemu ya adik-adik. Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi yuk. Bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah kita. Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Kita enaknya nyanyi apa ya? Yesus itulah satu-satunya. Ya, kita akan menyanyi Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik,
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian Yesus itu satu-satunya. Lah, saat ini ada teman kita. Dulu waktu itu sekolah minggu bareng-bareng dengan kita, tetapi sekarang sudah pindah jauh sekali. Tetapi teman kita ini masih rajin loh ibadah online di GKI Jember. Mereka mau bersaksi adik-adik. Mereka pindah kemana ya? Kemana? Ke Sulawesi. Ayo kita dengarkan pujian Jona, Noel, dan kakak. Tuhan Yesus, aku berjanji. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin doa baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Engkau kritis, aku menolak firman Tuhan, aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Berjanji jadi muridmu yang setia, rajin doa baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Engkau kritis, aku menolak firman Tuhan, aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Halo adik-adik, penyertaan Tuhan luar biasa untuk kita setiap hari. Nah, beberapa minggu yang lalu gereja kita merayakan hari keluarga adik-adik, di mana kegiatan yang ada juga diikuti oleh adik-adik kecil di sekolah minggu kita. Berbagai lomba diikuti dan pemenangnya sudah diumumkan, dan beberapa adik kita sudah menerima hadiah dan penuh sukacita. Nah, Kak Roni beri cuplikan ya beberapa kegiatan yang diikuti oleh adik-adik sekolah minggu di dalam acara tersebut. Lihat ini. Selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku.
di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Puji Tuhan, acara memasak bersama keluarga sudah selesai. Sebentar lagi akan kami menikmati bersama-sama seperti tema di Pekan Keluarga tahun 2020. Kami pun berharap menjadi keluarga sehat, keluarga berkat. Adik-adik, bila Tuhan adalah panglimanya adik-adik, bila Tuhan adalah tuntunan adik-adik, lalu siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita akan saksikan pujian dari adik Yuki, Aku Pahlawan Kecil. Aku
kita datang ke hadirat Tuhan, minta bimbingan. Yuk, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus masuk dalam hati kami. Kami ingin dengar-dengaran dan boleh memahami firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi tingkah laku hidup kami. Mampukan kami Tuhan yang masih kecil ini, dan Tuhan sendiri yang boleh hadir dalam pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 31. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh untuk di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang-orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan lakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu, tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Shekhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala firman dan Tuhan diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkannya di daerah memiliki pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdiri
lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah laut. Ya, adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur? Ya, atau membantu mama papa nyapu? Siapa? Nah, siapa yang sepedanya baru atau mainannya baru? Wah, kalau mainannya baru pasti akan dirawat ya, sepeda baru akan dilap, mainan baru akan disimpan ya. Tapi lama-kelamaan gimana? Kalau sudah lama, barang-barang yang sudah lama adik gimana? Pasti kurang dirawat ya, bahkan banyak mainan yang hilang ya. Nah, adik, cerita minggu ini itu mengisyaratkan hal yang sama adik-adik. Yuk kita lihat siapakah tokoh ini. Adik-adik lihat siapa tokoh ini. Siapa ya? Yuk. Betul, itu adalah Bapak Musa adik-adik. Bapak Musa adalah pemimpin bangsa Israel, membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, perjalanan cukup panjang, melelahkan. 40 tahun adik-adik. Bayangkan 40 tahun perjalanan panjang itu cukup melelahkan. Pasti bangsa Israel pada awal-awal berangkat semangat ya, semangat. Kepingin sampai tempat. Tetapi perjalanan waktu mereka bosan nggak? Bosan juga. Ternyata mereka gampang terpengaruh ya adik-adik ya. Mereka kembali memikirkan hal-hal yang di luar Tuhan. Bahkan mereka membuat patung-patung. Padahal Tuhan sendiri pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka, menolong mereka. Ayo, siapa yang gampang terpengaruh dalam hidup ini? Siapa yang gampang terpengaruh dengan teman lain? Kalau teman lain suka ngomong kotor, suka mengejek orang, terus adik-adik juga seperti itu juga. Siapa yang gampang terpengaruh? Nah, itu nggak baik ya adik-adik ya, gampang terpengaruh. Seperti bangsa Israel yang juga sudah mulai lelah, gampang terpengaruh hal-hal buruk. Tetapi untung Bapak Musa adik-adik dengan ketaatannya, takut pada Tuhan, mampu membawa
bangsa Israel keluar dengan baik. Nah, adik-adik, ada yang bosan dengan ibadah online? Ya, bisa jadi adik-adik. Kita sudah mengalami begitu panjang ya pandemi ini. Mungkin beberapa dari kita juga sudah malas adik-adik ya. Sudah jenuh ya dengan hal ini. Tetapi adik-adik, justru ketaatan dan komitmen kuat ya yang mampu membuat orang Israel itu berjalan terus meski 40 tahun. Ketaatan Musa memampukan dan dimampukan untuk boleh menjaga bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu. Memang saat-saat seperti ini kurang menyenangkan bila mana kita nggak bertemu dengan teman, tidak menyapa dengan teman, tapi hanya melihat dari kejauhan, dari HP, dari laptop, dari media apapun yang ada di depan kita. Kita tetap menjaga karena kita tahu Tuhan berada di tengah-tengah kita. Jadi seperti bangsa Israel, Tuhan menjaga bangsa Israel melalui tiang api dan tiang awan yang menyertainya. Yuk, jangan bosan. Kita minggu depan punya acara yang menarik. 4 minggu adik-adik, Adventure. Jadi jangan lewatkan acara tersebut. Nah, kembali kepada cerita Bapak Musa tadi. Bapak Musa berusia sampai 120 tahun adik-adik. Setelah itu dia meninggal dan digantikan oleh Bapak Yosua. Adalah utusan berikutnya yang mengantar orang Israel, bangsa Israel ke tanah Kanaan. Perjalanan tidak begitu mudah adik-adik. Perjalanan banyak tantangan. Nah, adik-adik juga banyak tantangan enggak dalam sekolah? Banyak tantangannya adik-adik di sekolah. Oh, temannya nilainya bagus-bagus. Tapi ternyata dari hasil ngerepek. Iri enggak adik-adik? Nggak perlu iri adik-adik. Kita mau membuktikan bahwa anak Tuhan itu punya karakter yang baik. Meski nilainya tidak seberapa, tetapi adalah hasil kerja sendiri. Tapi lebih baik kita berusaha ya, belajar yang baik. Tantangannya sama seperti bangsa Israel adik-adik. Tidak mudah. Bagaimana menyeberang sungai Yordan bersama dengan Bapak Yosua. Sungai Yordan yang pada waktu itu sungainya meluap adik-adik ya. Meluap, harus menyeberang. Tetapi Tuhan berkarya. Yakin adik-adik, Tuhan berkarya meskipun kita berusaha. Kak, ini ulangan matematika aku sulit ya kak. Aku kok nggak bisa kak. Ini kak, aku sulit mengerjakan bahasa daerah. Wah iya, adik-adik, kita tetap harus berusaha dia. Tuhan tetap menyertai kita seberapapun kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ketika bangsa Israel melewati sungai Yordan tanpa ada air yang merintangi mereka. Ketika juga orang Israel melihat di tanah Kanaan itu ada suatu bangsa lagi yang besar dan di sana ada sebuah kota yang begitu besar, Yeriko. Tetapi kita lihat dengan iman dan percaya ternyata orang Israel dimampukan untuk percaya pada Tuhan. Robohlah tembok itu adik-adik. Yakinlah adik-adik dengan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kalian juga. Meski kita juga melewati hal-hal yang tidak gampang saat ini, kemana-mana juga cukup berhati-hati, tidak boleh sembarangan karena semua memakai protokol. Biasanya kita bisa menghirup udara dengan bebas, tetapi sekarang harus
berhati-hati, kita pakai masker, kita harus sering cuci tangan. Gunanya apa? Gunanya adalah menjaga hidup kita, adik-adik. Tuhan adalah penjaga hidup kita, menghargai hidup kita, adik-adik. Dia yang membawa bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan karena cinta kasihnya, adik-adik. Bapak Yosua sudah berumur 110 tahun. Apa yang kita baca tadi, adik-adik, adalah di saat Bapak Yosua sudah sangat tua. Dan apa yang dia nyatakan pada saat itu adalah sebuah nasihat. Ketika bangsa Israel di tanah Kanaan, dia tidak hidup sendiri, karena di sana sudah ada bangsa lain yang menetap di sana. Dan Bapak Yosua mengatakan, jangan terpengaruh, aku tetap menyembah Tuhan beserta keluargaku. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin membuat adik-adik senang, tetapi justru itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Adik-adik, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu sayang pada umatnya. Dia yang telah melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, dibawanya ke tempat tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana sudah diberikan kepada Bapak Abraham. Nah, begitu pula bukan hanya tanah yang subur yang telah diberikan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan dirinya untuk membebaskan kita dari dosa. Bagaimana dengan kita, adik? Apakah kita masih gampang terpengaruh buruk? Siapkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang punya iman, yang kuat? Seperti kesaksian Adik Yuki di dalam pujiannya, aku pahlawan kecil, karena Yesus adalah panglimaku. Bagaimana? Siap? Kita akan memasuki masa-masa penantian di mana Sang Natal akan hadir. Kita akan merayakannya. Tetapi di saat-saat kita menantikannya, kita akan mengikuti ibadah pada minggu ke depan dengan sebuah suasana baru. Kita sambut dengan sukacita, adik-adik ya. Adventure, ibadah kita 4 minggu berturut-turut. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai terlambat. Daftarkan yang belum daftar, dan yang sudah siap kita akan sambut dengan sukacita Adventure pada minggu depan. Dan saat ini Kak Roni akan memberikan sebuah ayat hafalan yang terambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Udah kan? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dihafalkan ya. Yosua 24 ayat 15b. Amin. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ayo kawan-kawan, kita persiapkan, bisa melalui amplop atau transfer melalui rekening gereja di bawah ini. Ayo dengan sukacita kita mewujudkan lagu Beri Syukur.
bersyukur, syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar untuk kami. Bila mana saat ini kami mengumpulkan persembahan, kuduskanlah ini untuk menjadi pekerjaan-Mu di sini. Amin. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan? Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita. Bersyukur adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita mau datang dan minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Sungguh Tuhan, biarlah ibadah boleh selesai, tetapi kehidupan kami tetap diwarnai dengan firman Tuhan. Mampukan kami untuk
tetap setia, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang beriman dan kuat. Biarlah saat-saat di mana kami boleh menyambut Natal, Tuhan sendiri yang boleh memberikan sukacita dalam hati kami. Biarlah setiap minggu ke depan kami boleh dimampukan untuk hadir dalam perjumpaan virtual dalam ibadah anak bersama-sama dengan seluruh anak di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya hanya kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.